Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Guru Sekolah SMP Negeri 10 Bengkulu, Ibu Ismail Hidayatullah SPD FPD, guru serta staf TU yang hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif di siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan dari Allah SWT karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama di ruangan ini dalam keadaan sehat dan sejahtera. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar hingga akhir. Selamat serta salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kezaliman menuju alam yang terang benderang. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita semua bersama-sama membuka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk kegiatan selanjutnya akan langsung dipaparkan oleh Ibu Lesi Suryani dengan tema diseminasi budaya positif. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Ibu Fajra. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 10, sebuah kegiatan yang akan melengkapi aksi nyata modul 1 titik 4 saya. Bapak Ibu, hari ini kita coba membahas tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah ini. Apa saja budaya positif yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita, baik guru-gurunya maupun siswanya atau lingkungan sekolah kita. Bapak Ibu, di sini saya mencoba memaparkan tentang budaya positif. Saya memberikan pertanyaan pemantik sebagai awal kita masuk ke materi. Yang pertama, hukum dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang
Bapak Ibu, kira-kira apakah nomor 1 itu hukum dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Bisa setuju, bisa tidak? Kenapa setuju, Pak? Terima kasih Pak Agung. Yang lain gimana? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jawaban Pak Agung baik sekali. Coba kita ke yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Kalau kita memberikan anak-anak bacaan itu lebih positif karena dia bisa mendapatkan ilmu di sana, tapi tidak menghukum ke fisiknya atau ke rasa takutnya. Bisa juga membersihkan halaman ini bisa positif, bisa juga tidak positif. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan belajar anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Nah, itu penghargaan saat dia untuk meningkatkan motivasinya juga positif, tapi ada juga negatifnya karena kalau kita tidak memberikan anak itu penghargaan atau sebuah hadiah atau sebuah dorongan, dia juga akan malas. Ya, anaknya akan malas. Jadi dia berharap, oh kalau saya dapat hadiah atau saya dapat penghargaan baru saya mau berusaha, seperti itu ya. Anak-anak tuh lebih suka kalau kita beri hadiah. Bapak Ibu, topik diseminasi kita hari ini ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Jadi kita akan membahas, belajar sama-sama untuk 6 topik ini. Bapak Ibu, di sini perubahan paradigma. Coba saya minta dua orang untuk mengepalkan tangannya. Ini saya minta Pak Agung sama Pak Nas. Di situ tanya ada SOP kelas secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Si B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Pak Agung tuliskan apa hal yang penting bagi Pak Agung itu, terus Pak Agung genggam, terus Pak Nas itu meminta apa selisihnya itu, apakah caranya Pak Nas untuk tahu isi kepalan tangan Pak Agung itu dengan caranya membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka tangan itu. Nanti teman-teman yang lain nanti mengidentifikasi apa yang dilakukan
minta dengan baik-baik. Tidak ada unsur paksaan. Berarti di situ Pak Nasnya melakukan bujukan, mengancam, merayu atau menyuap ya? Merayu. Ya, meminta dengan baik-baik, tapi Pak Agung tidak bisa menahan hatinya untuk membuka tangannya. Berarti melankolis berarti hatinya Pak Agung. Paham paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilustrasi. Jadi seseorang itu tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, di situ ilustrasi guru mengontrol murid, guru itu tidak bisa mengontrol murid, hanya muridnya sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Ya, tadi kalau Pak Agung tadi, ini kepalanya apa nih? Terus dia bilang, enggak mau kasih tahu. Ini isinya apa? Gitu kan, bisa dengan ancaman yang tadi, bisa juga bujuk rayunya, akhirnya Pak Agung mengangkat. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebenarnya kritik itu tidak membuat orang merasa menguatkan karakternya sebenarnya. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kira-kira orang tua itu punya hak untuk memaksa orang lain. Misalnya sama anak sekolah, kita kan mau tanya anak-anak dipaksa enggak? Karena dipaksa ya. Nah, ini stimulus. Nah, disiplin positif di sini teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Lasser. Dari teorinya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, dari sana makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku, teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya teori motivasi, terus model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Reality atau kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, dari reality itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Dari model berpikir menang-menang itu turun ke 5 kontrol. Nah, dalam posisi 5 kontrol ada 5 kontrolnya. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah itu untuk menghindari hukuman. Sedangkan teman atau pemantau itu untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan manajer itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi dari 5 kontrol ini yang paling baik itu adalah menjadi manajer bagi murid. Untuk menghargai diri sendiri itu ada nilai-nilai kebajikan untuk nilai-nilai kebajikan universal yang kita terapkan dalam pendidikan kita, yang kita turunkan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Nah, keyakinan kelas itu kan kesepakatan antara wali kelas dengan muridnya, bisa juga kesepakatan antara mata pelajaran dengan siswa. Terus dari 5 posisi kontrol itu kita melakukan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana kita mengatasi permasalahan anak-anak yang sering kita hadapi, anak yang sering terlambat, anak yang tidak mengerjakan tugas, anak yang suka membuli temannya. Lakukan restitusi kepada anak-anak itu ada 3 tahap: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini Bapak Ibu kita
Berarti dalam pembelajaran kita mengajarkan anak-anak kita selalu disiplin. Disiplin diri membuat orang menggalikan potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Terus, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai kebijakan universal yang sekarang di kurikulum kurikulum Merdeka itu kita wajib mendidik anak kita, membimbing anak kita berdasarkan profil pelajar Pancasila. Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Profil pelajar Pancasila yang kita terapkan dalam kurikulum Merdeka, di sini nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong dan kreativitas. Sebenarnya disiplinnya tidak salah, tapi pelaksanaannya kita, kalau kita melakukan disiplin, tapi disiplinnya kita bukan kita disiplin yang kita bikin, anak mengikutinya, tapi jika dia melanggarkan disiplin itu kan kita tidak juga menekan, tapi kita masih merasa oh ini disiplinnya seperti apa. Karena ya selama ini kita bikin disiplin, tapi kalau anaknya melanggar, hukum. Lari dari keliling lapangan ya kan? Angkat kaki sebelah, hormat bendera gitu ya. Tapi insya Allah ke depannya kita tidak akan melakukan itu lagi. Kita akan melakukan disiplin sesuai dengan kesepakatan kelas atau aturan yang ada di sekolah, tapi tidak melakukan kekerasan fisik atau mental anaknya, supaya anak itu tidak merasa tertekan. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Di sini teori perilaku manusia. Nah, teori perilaku manusia ada 3 motivasi eksternalnya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti itu dari luar ya. Motivasi eksternalnya juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, berarti dia ada keinginan. Kalau saya melakukan sesuatu pasti saya berharap dapat penghargaan, ya. Terus yang ketiga motivasi internal, berarti ini dari diri seseorang atau intrinsiknya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi itu adalah motivasi intrinsik seseorang. Tujuannya disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi dalam kita memerdekakan anak, jadi kita tidak memaksakan anak melakukan sesuatu yang kita inginkan, tapi kita membebaskan anak melakukan apa yang bisa diinginkan, bisa dilakukan sesuai dengan yang kita minta. Misalnya kita suruh mengerjakan tugasnya misalnya dalam bentuk tabel. Dia kalau menulis, Bu saya boleh nggak menulis tugas saya tanpa tabel?
boleh, karena mengikuti keinginan anaknya. Jadi kita memerdekakan anak itu belajar. Dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, atau dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfico tahun 1993. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Jadi kita memberikan penghargaan untuk anak-anak dalam dia melakukan sesuatu itu sebenarnya tidak baik, karena anak-anak itu berharap, oh saya nanti dapat penghargaan. Kalau saya tidak dapat penghargaan, lebih baik saya tidak melakukannya. Ya, jadi kita boleh memberikan anak penghargaan dengan cara tertentu yang tidak berkelanjutan supaya tidak mempengaruhi belajar anak. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi penghargaan itu juga mematikan keinginan anaknya sendiri, dari hati anaknya sendiri, dari dalam dirinya sendiri, tapi hanya bukan dari luar. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Kita memberikan penghargaan kepada anak-anak itu tidak secara terbuka, atau kalau anaknya satu yang misalnya mendapat sebuah penghargaan, kalau bisa itu secara khusus. Beri pengakuan secara pribadi. Alasannya kenapa harus seperti itu, supaya teman-temannya yang lainnya tidak iri, ya. Beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Bapak Ibu, saya coba kasih pertanyaan ini. Tindakan guru ini tugas perbedaan hukum dan konsekuensi. Apakah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa? Konsekuensi? Hukuman. Masuk sekolah, dia terlambat tadi masuk sekolah. Kan di sini karena terlambat ke sekolah. Ini terlambat jam pelajaran PJOK. Kasusnya beda. Ya, kan itu. Garis merah bawah harus ada keterangan waktunya. Dan jadi ini Pak, konsekuensi itu. Selanjutnya sudah ada nih Pak. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Ya kan? Karena kesepakatan dari mapel guru wali kelas dengan murid, dengan tidak setuju dengan kelas yang diajar. Dia punya kesepakatan gitu, Pak. Nah, sementara kalau hukuman itu tadi aturan sekolah kita punya peraturan kan? Yang panjang itu terlambat ke sekolah, tidak menggunakan sepatu hitam, hukumannya apa? Nah, kalau di konsekuensi ini berlaku untuk kelas. Ya makanya kan kasih makanya setiap kelas itu harus ada kesepakatan. Ya, betul. Saya begini, berarti saya begini. Ya, artinya konsensi itu bukan dari atas. Kalau hukuman itu berarti kan? Iya. Maksudnya ya di luar dinding itu berarti dia masuk hukuman. Ya. Makanya hukuman dengan konsekuensi itu atau aturan sekolah dengan kesepakatan kelas itu kan kita menunjukkan ke tapi ini budaya positif. hanya sebatas
Oke, sudah paham ya Pak ya? Nanti kalau kita nanti masing-masing wali kelasnya nanti akan membuat konsekuensi yang lebih ke arah positif, ya bukan menghukum tapi sebagai kesepakatan antara guru dengan wali kelas tapi yang positif saja. Nah kita ke restitusi. Apa itu restitusi? Di situ adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk mengembalikan kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kita memperlakukan anak itu kalau ada masalah, jadi kita melakukan validasi dulu, bukan berarti kita harus membentak, kita meneriakin. Nah kalau kita seperti itu, anak-anak akan merasa tertekan dan takut. Nah ini identitas gagal adalah hukuman, identitas sukses disiplin, konsekuensi atau restitusi. Nah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Nah, kita melakukan identifikasi, identitas, sukses, disiplin, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Anaknya akan paham, dia melakukan kesalahan, dia akan mengakuinya dan akan mencoba untuk menyelesaikannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia tidak malu lagi kalau dilakukan restitusi segitiga. Sekarang kita ke keyakinan kelas. Nah ini yang jadi perdebatan tadi. Keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah di situ mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya untuk keamanan. Memakai peraturan tidak kena hukuman. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Ya supaya tidak terjangkit penyakit gitu ya, COVID. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, ini adalah untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau peraturan itu hanya dari kita yang menggerakkan kita untuk menempatkan diri, menepati waktu. Nah di sini budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan. Ya ini adalah lingkarannya. Nah di sini coba ada kesepakatan kelas dan ada dua kesepakatan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Yang pertama, yang hijau ya, kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Yang kesepakatan yang kedua, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang slide sebelumnya. Nah, ya. Pertanyaan saya juga apa? Ada 4 hal itu 1, 2, 3, 4. Ada waktu yang paling cantik.
budaya. Budaya itu kan karakter itu bukan lagi kebiasaan, bukan lagi kebiasaan. Ya, budaya positif itu Ya. kebiasaan dan bacaan yang kita Oke, terapkan. nah sekarang kalau peraturan kelas, apakah peraturan kelas itu memang paling terakhir? paling terakhir. Jadi tidak boleh melanggar yang paling atas. Ya, Biar nggak keluar. wah, berarti yang paling dominan ya, harusnya yang paling kita, yang mana dulu? Peraturan kelas. Setelah itu, nah persoalannya begini, peraturan kelas itu sudah seragam enggak dengan keyakinan kelas masing-masing? Jangan sampai ada disintegrasi. Bisa jadi. Kalau keyakinan kelas itu Jadi kan, ada peraturan sekolah dulu ya. Nah, itu saya gimana? nah, Nah, ya, ya, ya. ya makanya. Nah, makanya kan kita punya peraturan sekolah kan Pak, yang tadi ada hukumannya. Jadi di kelas itu juga dia bikin aturan yang tidak jauh dari aturan sekolah, ya kan? Sekolah tadi tidak boleh terlambat datang ke sekolah, di kelas juga tidak boleh tidak telat masuk kelas, ya kan? Sama sebenarnya, cuman dia menguatkan di dalam kelas perjanjian antara kesepakatan antara wali dengan siswanya, ya konsekuensi masing-masing wali kelas walaupun tidak sama. Yang kanan Bu. Keyakinan kelas yang ini, Kanan. ini ya, ini keyakinan kelas. Ya, maksud saya begitu. Kan di sana keyakinan kelas yang merupakan yang lain. Saya nggak paham. Ya, keyakinan kelas yang benar adalah ini. Saya terus Ini terang dari keyakinan, ini kesepakatan. saya terus terang nih. Ya, yang dulu sebenarnya sama itu sih sebenarnya. Tapi karena ini kan dulu itu sepakat kan mereka kita sama-sama ini juga sama sebenarnya pun bahasanya dulu kesepakatan sekarang keyakinan. Ya, jadi setelah ini datang tepat waktu mengucapkan salam. Itu keyakinan kelas kan. Yang dulu pernah kita bikin dalam kelas kan, jangan terlambat masuk sekolah. Itu kan negatif. Tidak boleh. Ya, tidak boleh, jangan. Ya. Jadi dijadikan positif datang tepat waktu di sekolah. Nah sekarang ini peraturan. Ini kan ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah ini tanggung jawab. Ini adalah keyakinan. Terus dilarang mengganggu orang lain berarti menghormati orang lain. Jadi kita dalam kesepakatan kelas itu kita buat saling menghormati dan menghargai orang lain. Ya. Terus bertanggung jawab. Terus dilarang melakukan kekerasan. Jadi keselamatan menghormati orang lain. Jadi ini yang biasa kita terapkan di keyakinan kelas. Ya. Jadi di dalam itu arti apa? Penggunaan di dalamnya banyak. Kalau menghormati orang ini kan kalau kita mengganggu orang atau membuli itu juga menghormati orang. Sebenarnya begini tadi dibully. Kata dilarang mungkin menurut kita jelas Pak. Jelas. Sama anak. Ya, sama anak. Ketika Coba bahasa begitu. dilarang itu kebanyakan jadi perintah. Tidak jadi masalah karena kita hidup untuk diperintah. Tidak karena dilarang itu perintah mereka. Dilarang Dilarang itu. itu. Saya di kelas pendidik buat keselamatan di situ bahasanya keselamatan. Apa sih yang harus diselamatkan kalau mereka secara detail itu dilarang begini coba. Ya mungkin selamat itu Pak. Penjelasannya nanti. Ya nggak bisa dong Pak Agung. Segala penjelasan selalu begini harus konsekuensinya seperti ini. Kan kayak gini Pak, kalau kita mau kesepakatan sama anak kita membuat forumnya dulu. Kita meminta anak-anak kesepakatan yang mereka mau itu seperti apa yang ingin di dalam kelas itu yang mereka merasa Makanya nyaman. begini tadi yang saya tolak. Ya. Janganlah keyakinan kelas itu jadikan inti. Manusia jadi dalam setiap kita mengajarin anak dalam kehidupan kita sehari-hari ini adalah kebutuhan yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Terus penguasaan, anak itu kalau melakukan sesuatu dia bangga ya kan, dia senang. Berarti dia merasa penguasaan. Terus kesenangan, dia berhasil dalam suatu punya nilai yang bagus atau tinggi, dia akan merasa senang. Terus kebebasan, ya anak-anak itu kalau kita kasih kebebasan dia lebih bebas. Ya, tapi dengan ada dasar-dasarnya. Ini adalah kebutuhan manusia. 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah.
pembuat rasa bersalah sebagai teman bagi siswa, pemantau bagi siswa, dan manajer bagi siswa. Jadi itu guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu sebagai penghukum. Ya. Pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Terus sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau menghitung dan mengukur. Terus manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Di sini pernyataan-pernyataan siapa yang mengatakan? Di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Itu si pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu si penghukum. Dia menarik ya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Itu sebagai teman dia membujuk anaknya tuh. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu sebagai penghukum. Jadi ada 5 kontrol yang selalu kita lakukan kepada siswa. Yang selama ini mungkin kalau saya selalu jadi penghukum sebagai teman. Ya, yang terbaik itu adalah menjadi seorang manajer. Kita ke pembelajaran 5. Ini adalah pembelajaran segitiga restitusi, bagaimana kita menangani anak kita yang bermasalah. Nah, segitiga restitusi itu ada 3: validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Jadi saat kita menangani anak-anak, kita memulaikannya dari menstabilkan identitas. Ya, kita menstabilkan identitas dulu. Setelah itu kita validasi kebutuhan, baru kita keyakinan. Supaya anak itu merasa tidak dihukum atau tidak ditekan untuk menyelesaikan masalahnya. Dari sini kita melakukan segitiga restitusi, anak-anak bisa mencari solusi bagaimana dia menyelesaikan masalahnya. Kebutuhan. Ini validasi kebutuhan identitas. Kita menanyakan dulu permasalahan anaknya, ya. Kita memberikan pertanyaan yang bisa diterima oleh anak, yang bukan menakutkannya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, ya. Kita juga menjawab kepada anak-anak bahwa kita itu juga pernah seperti itu. Kita pasti bisa, tapi tidak semua masalah kita sampaikan. Oh, Bapak dulu seperti itu. Ibu juga nanti dibilang, oh Bapak itu dulu kayak gitu kan. Terus validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal yang terburuk, ya, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Nah, kenapa anaknya terlambat masuk sekolah gitu kan? Pasti alasannya, saya bangun siang. Terus menanyakan keyakinan. Nah, apa nilai yang kita percaya di kelas? Jadi setelah kita melakukan validasi identitas, validasi kebutuhan, kita akan menanyakan keyakinan. Nah, ini yang saya kemarin coba memvalidasi keyakinan siswa yang bermasalah. Ini masalahnya adalah siswanya berkelahi di kelas gara-gara temannya menyontek tugasnya. Jadi Siti mengerjakan tugas tapi dicontek sama temannya Alwi, dan akhirnya dia melakukan kekerasan verbal, ya, tidak fisik tapi verbal. Nanti Bapak Ibu kalau menyelesaikan masalahnya menggunakan segitiga restitusi, lakukan segitiga untuk menyelesaikan masalah supaya anak-anaknya bisa menemukan solusi untuk penyelesaian identitasnya. Bapak Ibu ada pertanyaan?
cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, saya menyampaikan materinya sudah cukup panjang. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa kita diskusikan kembali, apa yang perlu kita kembangkan di sekolah ini melalui budaya positif. Wali kelas nanti membuat keyakinan kelasnya bersama murid dengan budaya-budaya positif yang akan diterapkan di sekolah ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian pemaparan saya tentang budaya positif di SMP Negeri 10 Lopulu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan membuat beberapa keyakinan di kelas kita yang nanti kita pakai kegiatan pembelajaran di kelas kita ini tertib, aman dan lancar. Jadi kita nanti membentuk keyakinan kelas bersama. Nanti kalian boleh menulis keyakinan yang kalian mau itu apa. Nanti kita sepakat yang mana yang kita pakai untuk pelajaran belajar kita di kelas ini. Siap anak-anak? Nah, nanti Ibu bagikan post-itnya, ditulis di sana kesepakatan apa saja yang ingin kalian sepakati dalam kelas. Nanti ditempelkan di karton post-itnya. Nanti kita lihat lagi apakah sudah sesuai atau tidak. Ibu bagi. Nanti kalau memang ada salah tulis nanti diminta lagi, diperbaiki. Silakan menulis yang sudah dapat kertas. Tulis saja keyakinan yang kalian mau. Silakan tulis, kalau yang sudah silakan ditempel. Nempel aja sesuainya tulisannya gimana. Oke. Satu-satu. Kalau tidak sesuai nanti silakan kita ganti, ya. Nanti ganti Ibu kasihkan post-it lagi. Yang pertama, tidak mengerjakan tugas atau PR tepat waktu. Terus saling menghormati dan menghargai. Kira-kira tidak mengerjakan tugas atau PR tepat waktu ini sesuai enggak? Sesuai enggak? Mengerjakan Yang itu tidak sesuai, masa tidak mengerjakan tugas tepat waktu, yang Ya. itu mengerjakan tugas atau PR tepat waktu.
dipatuhi selama kegiatan pembelajaran atau selama kita ada di kelas atau di lingkungan sekolah sini, karena ini adalah keyakinan kelas 7D. Kira-kira sudah pas atau ada yang mau ditambahkan? Sudah ya? Sudah. Nanti ini akan diketik dan nanti akan ditempel di kelasnya sebagai keyakinan kelas 7D. Terima kasih anak-anak telah berdiskusi untuk menentukan keyakinan yang kelas kita. Semoga ini nanti bermanfaat dan bisa kita jalankan dengan benar sesuai dengan keinginan kita sama-sama. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ridho Santoso. Dengan adanya keyakinan kelas menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Kami juga saling menghargai dan menghormati. Terima kasih Bu Lesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan kelas melibatkan antara murid dan guru dengan tujuan agar siswa saling menghormati dan menghargai antar teman dan terlatih bertanggung jawab pada keyakinan yang sudah dibuat serta konsisten menerapkan budaya positif di sekolah. Terima kasih Bu Lesi.